like, dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, selamat siang, selamat bertemu kembali dengan Lause dan selamat beribadah kembali di ibadah online GKIM KIM Tong. Nah adik-adik, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau puji nama Tuhan. Sebelum itu kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan sebuah lagu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Adik-adik persiapkan hati, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dan biarlah segala lagu yang kita naikkan menyenangkan hati Tuhan. Di
Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh beribadah dengan online Tuhan. Tuhan, kami selalu merindukan kami boleh beribadah di tempat GKIM Tong kembali Tuhan. Mohon Tuhan pimpin kami waktu ibadah ini. Tuhan, biarlah corona ini cepat berlalu dan kami boleh beribadah kembali. Tuhan, berikan kami hati saat ini untuk memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pada hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang hari ini sukacita? Nah, adik-adik ikut Lause ya. Kita nyanyi, lagunya adalah Oh Sukacitaku. Nah, adik-adik kita pakai gerakan ya. Adik-adik yang di rumah ikut Lause punya gerakan. Oke? Siap ya adik-adik ya? 1, 2, 3. Adik-adik, betapa Tuhan Yesus itu baik dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia memberikan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Di tengah wabah corona ini, Tuhan memberikan hati kita yang sukacita luar biasa. Ada damai sejahtera di tengah badai. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah lagu Lingkupiku. Nah, adik-adik, untuk persembahan kali ini, adik-adik di rumah punya amplop seperti ini kan? Nah, adik-adik bisa masukkan uangnya ke dalam amplop ini. Uangnya masukkan dengan rapi ya adik-adik ya. Kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Adik-adik kita nyanyi ya sekarang ya. You
kita berdoa persembahan ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh memberikan dari apa yang Tuhan telah berkati di dalam kehidupan kami. Mungkin ini tidak banyak Tuhan, tapi kami mau belajar untuk tulus di hadapan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, berkati juga bangsa Indonesia ini Tuhan. Jadikan bangsa Indonesia ini pulih Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan daripada wabah corona ini Tuhan, sehingga kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan dengan secara baik, secara normal Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami Tuhan yang mencari nafkah buat kami semua Tuhan. Biarlah mereka boleh dalam keadaan yang baik dan lancar. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Indonesia yang kami cintai ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, kita jumpa lagi di sekolah minggu online hari ini. Gimana kabar kalian? Losa harap kalian semua tetap sehat. Nah, hari ini kita akan bicara tentang cuaca. Hah? Kok cuaca? Kan ini sekolah minggu, Losa. Losa mau tanya-tanya dulu. Kalian pernah lihat hujan nggak? Sering pasti. Sekarang kemarau nggak terlalu sering sih, tapi pasti sering lihat hujan. Gimana kalau hujan? Takut nggak? Jelas enggak. Berlindung di rumah aman. Nah, tapi kalau hujannya deras, terus ditambah sama ada petir yang menggelegar, kalian takut nggak? Enggak. Kan di rumah paling-paling kaget sama bunyinya, terus tinggal tutup telinga. Beres. Itu kalau di rumah. Tapi kalau misalnya kalian mengalami hujan deras, petir, angin kencang, terus kalian adanya di kapal, gimana coba? Wah, ngeri ya pasti ya. Diombang-ambing angin laut, ombak, badai. Wah, itu pasti mengerikan. Sama seperti dengan kisah yang hari ini kita akan dengar bareng-bareng. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, minta pimpinan pertolongan Tuhan di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sekali lagi mau mendengar kisah tentang Engkau. Tuhan tolong siapkan hati kami, berikan pertolongan oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan. Tuhan, berikan kepada kami hati seorang murid yang mau taat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan bicara tentang Yesus menenangkan badai. Nah, bahan Alkitabnya adalah di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Yuk, buka dulu Alkitabnya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Udah? Kenapa buka Alkitab? Sambil dengar Losa cerita, kalian sambil baca Alkitabnya. Losa bisa salah cerita, tapi Alkitab nggak mungkin salah. Ya, kalian buka Alkitab yang buku, jangan yang HP, nanti keluar masuk kalau yang HP. Oke? Udah? Nah, hari ini kita mau dengarkan satu kisah. Yesus itu banyak didengarkan oleh orang-orang banyak. Kali itu dia sudah terkenal. Banyak orang yang tahu akan Yesus. Menyembuhkan penyakit. Wah, berapa minggu lalu kita udah dengar ceritanya. Hebat kan Yesus sembuhin penyakit. Hari itu Yesus ada di tepi danau Galilea. Nah, orang banyak itu berkumpul mengerumuni Yesus banyak sekali. Sampai akhirnya Yesus naik di sebuah perahu yang berlabuh di tepi danau. Yesus ngajar orang banyak dari perahu itu. Orang banyak sekali mendengarkan dia.
Yesus mengajar mereka. Yesus senang mengajar orang-orang banyak itu. Dia mengajar kali itu dalam perumpamaan. Cerita perumpamaan ini, perumpamaan itu. Lama Yesus ngajarnya. Sampai sudah sore hari, Yesus sudah selesai mengajar. Kemudian Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Mereka diajak sama Yesus berlayar ke seberang danau. Loh, Lause, kok danau berlayar? Berlayar kan di laut. Nah, Danau Galilea itu lebarnya yang paling luas adalah 11 km. Cukup jauh kan buat berlayar? Yesus mengajak mereka dari Kapernaum, diajak berlayar menuju ke daerah Gerasa. Yesus mengajak mereka berlayar dan mereka berlayar bersama dengan Yesus. Oh ya, Danau Galilea ini itu terletaknya di sebuah lembah dikelilingi oleh pegunungan. Nah, karena letaknya di lembah dan dikelilingi pegunungan, maka bisa aja tiba-tiba datang badai angin topan yang dahsyat di danau itu. Tapi jangan khawatir, murid-murid Yesus kan ada beberapa yang nelayan. Ada yang masih ingat nggak siapa aja murid Yesus yang dulunya adalah nelayan? Nah, mereka ini nelayan-nelayan yang handal. Jadi jangan khawatir, mereka udah biasa berlayar di Danau Galilea yang ada resikonya, biasa buat mereka. Nah, meskipun Yesus ini suka bercerita, mengajar dengan orang banyak, tapi karena Yesus itu adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati, makanya Yesus juga butuh istirahat. Nah, setelah selesai mengajar seharian, sore hari itu di kapal, waktu Yesus menemukan bantal, dia lelah, dia capek, dia tertidur di kapal itu. Murid-murid melihat Yesus tertidur, membiarkannya tidur, beristirahat, karena Yesus sudah capek ngajar seharian. Waktu itu, sore hari itu, cuacanya cerah. Wah, mereka pikir mereka bisa berlayar dengan tenang. Cuacanya cerah, angin sepoi-sepoi lembut. Murid-murid dan perahu-perahu yang lain berlayar dengan tenang. Tapi itu gak berlangsung lama. Tiba-tiba mulai ada angin kencang berhembus. Terus ombaknya meninggi. Dan tiba-tiba ada badai dahsyat. Wah, mereka ditimpa badai. Mereka ketakutan. Aduh, badai dahsyat gimana ini? Mereka teriak-teriak. Semua di perahu itu, termasuk nelayan-nelayan itu, ketakutan. Cuman ada satu orang yang gak takut sama sekali. Siapa itu? Betul, Yesus. Kenapa dia gak takut? Yesus sedang tertidur lelap di kapal itu. Wah, begitu murid-muridnya melihat Yesus masih tidur, mereka cepat-cepat teriak, bangunkan Yesus. Yesus, bangun! Engkau gak peduli apa kita binasa? Murid-muridnya bangunin Yesus untuk apa? Mereka pikir Yesus paling tidak, Yesus bisa bantuin keluarin air dari kapal. Atau kalau kapal itu nanti akan tenggelam, mereka bisa sama-sama loncat ke laut. Tapi yang diperbuat Yesus setelah dia bangun, sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh para murid-murid. Yesus, dia dengan tenang bangun, kemudian dengan penuh wibawa, dia menghardik badai itu dan berkata pada danau itu, "Diam, tenanglah." Tiba-tiba, sekejap, badai itu lenyap. Danau itu menjadi amat tenang. Mereka, para murid yang melihat kejadian itu, dari yang tadinya badai begitu dahsyat, bisa tiba-tiba tenang. Mereka yang tadinya takut akan badai, berubah sekarang. Takutnya jadi takut akan Yesus. Takutnya di sini adalah mereka gentar, mereka kagum, mereka kalau mau dibilangnya mereka syok.
biasa. Kenapa mereka bisa takut seperti itu? Karena di zaman Yesus mengendalikan cuaca itu cuman Allah yang bisa. Zaman sekarang aja yang udah canggih, gak ada orang yang bisa mengendalikan cuaca. Bisa mungkin cuman prediksi cuaca, besok hujan, besok angin, tapi itu pun gak terlalu tepat. Jadi kalau cuaca yang bisa mengendalikannya itu pasti Allah. Cuman Allah satu-satunya yang bisa mengendalikan seluruh cuaca. Murid-murid setelah kejadian itu jadi lebih menyadari siapa sebenarnya Yesus ini. Yang lalu mereka cuma tahu, oh Yesus berkuasa menyembuhkan penyakit. Tapi kali ini ternyata Yesus juga berkuasa mengendalikan alam. Bahkan badai yang begitu dahsyat pun dia taklukkan hanya dengan beberapa kata, dengan penuh wibawa. Luar biasa Yesus kita ya. Yesusnya para murid itu juga Yesus kita. Nah, sekarang Lose mau ringkas tadi ceritanya dengan beberapa pertanyaan. Mau tanya apa ya? Yang pertama Lose mau tanya, menurut kalian apa sih yang paling ditakuti sama para murid? Apa coba yang paling ditakutkan sama mereka? Betul, mereka takut tenggelam. Wah, badai. Kalau badainya nggak bikin tenggelam nggak apa-apa, mereka masih bisa hidup. Tapi mereka takut tenggelam. Tapi kemudian ada ketakutan kedua. Mereka takut, jauh lebih takut, Alkitab bilang, gentar dan kagum pada pribadinya Yesus, pribadi yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan kedua, gimana caranya Yesus menenangkan ketakutan murid-murid? Itu mah gampang Lose. Caranya Yesus menenangkan ketakutan murid-murid, ya Yesus meredakan badainya. Badai berhenti, selesai, ketakutannya hilang. Nah itu para murid. Sekarang Lose mau tanya, kalau kalian, apa sih yang paling kalian takutkan? Nah, kalau musim-musim kayak gini, Lose tahu jawabannya. Pasti mayoritas dari kalian jawabnya gini, tuh takut itu tuh, takut kena virus corona, takut juga sakit parah yang lain, kanker lah, sakit, ya pokoknya yang parah-parah lah, takut pisan. Terus kalian takut apa lagi selain itu? Ada kan yang takut yang lain? Mungkin ada yang menjawab, saya takut ketinggian, kalau di gedung tinggi atau naik pesawat, bisa mules-mules, takut. Terus mungkin ada juga yang takut apa? Takut sama binatang-binatang yang mengerikan, sama kecoa, sama reptil, atau bahkan takut pada kegelapan. Kalau gelap, takut, saya nggak berani, harus ada lampu nyalain. Apalagi yang kalian takutkan? Mungkin ada yang takut sama penjahat, teroris, takut, nggak berani deket-deket sama orang itu. Amit-amit, jangan sampai ketemu. Atau mungkin ada juga yang takutnya ini nih, takut nggak punya uang. Kalau nggak ada uang, nggak bisa beli apa-apa. Jadi yang paling saya takutkan itu takut kalau nggak ada uang, repot loh. Ada lagi kan yang kita takutkan, apalagi kita takut sendirian. Kalau sampai kena virus corona kan kita harus diisolasi sendirian. Itu menakutkan. Bukan penyakitnya doang yang menakutkan, tapi sendirian, itu takut lah. Itu mungkin salah satu dari semuanya. Itu yang kalian takutkan. Apa yang paling menakutkan buat kalian? Buat Lause, yang paling menakutkan adalah ini, kehilangan orang-orang yang Lause kasihi. Itu yang paling membuat Lause takut. Mungkin ada yang seperti itu ya, seperti Lause. Dan Lause sudah pernah mengalami itu. Lause sudah pernah mengalami salah seorang orang yang Lause kasih, yang mengasihi Lause, Tuhan sudah jemput. Mungkin ada juga di antara kalian yang seperti itu. Nah, kalau kita sudah merinci apa aja yang paling kita takutkan,
Sekarang, apa salah sih kalau kita merasa takut? Kenapa iya dan kenapa enggak? Salah nggak kita takut? Enggak. Takut itu wajar. Semua orang pasti pernah takut. Entah karena apa, tapi pasti pernah. Jadi wajar kita takut. Lalu, bisa nggak sih kalau Yesus menenangkan ketakutannya murid-murid, bisa nggak Yesus menenangkan ketakutan kita? Gimana caranya? Pasti bisa. Pasti bisa. Yesus punya cara yang berbeda-beda pada tiap orang. Tapi yang paling penting, Yesus itu beserta dengan kita memberikan kedamaian pada kita. Itu yang paling penting. Cara Yesus menenangkan ketakutan kita. Gimana caranya? Kita tinggal ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan, saya takut ini, saya takut itu. Tuhan tolong saya ya. Yesus pasti jawab. Jawaban doa masih ingat kan? Bisa iya, langsung Yesus kabulkan. Bisa enggak. Tapi bukan cuma enggak. Yesus bukan cuma jawab enggak, kamu akan tetap ketakutan. Tapi Yesus juga kasih damai di hati kita. Nah, ada nggak sih ketakutan yang mungkin terlalu besar buat Yesus buat ditenangkan? Ada nggak kira-kira? Wah, ketakutan itu mah gampang ditenangkan. Kalau ketakutan saya nggak mungkin ditenangkan. Ada yang terlalu besar? Enggak. Bahkan ketakutan umat manusia yang terbesar, apa itu? Takut akan murka Allah. Murka Allah atas dosa-dosa manusia yang begitu hebat. Ketakutan umat manusia yang paling besar itu pun sudah ditenangkan oleh Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Yesus sudah menggantikan hukuman dosa kita, mati di kayu salib. Dia yang gak berdosa menggantikan kita, sehingga kita gak perlu takut lagi akan murka Allah jika kita sudah percaya pada Dia. Nah, waktu kita sedang hidup di dunia ini, kita bisa kena berbagai macam badai. Mungkin badai itu sakit penyakit, mungkin masalah keluarga, mungkin juga kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tapi yang pasti, waktu badai itu datang dalam hidup kita, Yesus tuh bisa menenangkan ketakutan kita. Tuhan gak selalu menghilangkan semua masalah, semua badai dihilangkan, tenang, enggak. Tapi Dia akan beri kita kedamaian, bahkan di tengah badai. Hari ini ada dua hal ya yang kita mau ingat sama-sama. Apa itu dua halnya? Yang pertama kita mau ingat, waktu kita berjalan taat sama Tuhan, itu bukan berarti selalu lancar. Masih ingat gak? Siapa yang ngajakin ke seberang? Siapa yang ngajakin berlayar? Yesus kan, murid-muridnya kan taat. Tuhan suruh ke seberang, murid-muridnya taat. Tapi di tengah jalan kena badai. Jadi kita mau belajar, kita mau ingat sungguh-sungguh, waktu kita taat, gak berarti jalan kita itu selalu lancar. Tapi ada hal kedua yang harus kita ingat. Meski kita harus lewat badai, ada Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Segala sesuatu. Tuhan yang selalu beserta, dan bukan itu saja. Tuhan yang peduli sama kita. Bukan cuma pegang kendali, tapi Dia menemani kita kapanpun. Bukan cuma menemani, tapi Yesus sangat peduli padamu. Hari ini, kalau ada ketakutan-ketakutan, katakan pada Yesus. Kita bisa katakan di dalam doa, Tuhan Yesus, saya berterima kasih saat-saat ketika Tuhan menenangkan badai di hidup saya. Tapi saya juga berterima kasih saat-saat ketika Tuhan memberi saya kedamaian, meskipun di tengah badai yang masih tetap bergolak dalam hidup saya. Dan mohon Tuhan untuk menjaga, melindungi kita sepanjang hidup kita.
Hari ini kita belajar temanya Yesus menenangkan badai. Bahan Alkitabnya boleh ditulis. Nah, sekarang ayat hafalan ya. Kita hafal sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ulang ya, biar hafal ya. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya padamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kelas kecil boleh hafalkan yang ayat 4 aja. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Yang kelas besar harus hafal semuanya ya. Sekali lagi. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, hari ini ada aktivitasnya dong. Apa aktivitasnya? Ini, coba cari ada berapa ikan yang tersembunyi di gambar itu. Pasti sekarang udah pada deketin HP-nya, terus gambarnya digedein. Berapa ya ikannya, berapa? Nah, nanti gambar ini akan di-share di grup masing-masing ya. Seperti ikan-ikan yang tersembunyi itu, seringkali ketakutan kita itu nggak terlihat. Tapi bukan berarti itu nggak ada. Ada. Tiap orang pasti ada takutnya masing-masing. Semau kita akui ketakutan-ketakutan kita di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan tolong untuk menenangkan ketakutan itu. Dan juga kita peka akan suaranya. Di mana suara Tuhan yang memberi damai? Di Alkitab, firman Tuhan yang harus kita baca setiap hari. Itu yang akan memberikan kedamaian buat kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, ada banyak ketakutan yang menghantui kami. Tapi kami percaya Tuhan berkuasa. Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mohon, kalau boleh Tuhan meredakan badai masalah di dalam hidup kami. Tapi jikalau jawaban Tuhan tidak, kami mohon Tuhan, penyertaan, pertolongan Tuhan, agar kami boleh melewati badai itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik, hari ini adalah hari yang spesial. Kalian tahu hari ini hari apa? Ya tentu pasti hari Minggu. Bukan itu yang saya maksud. Hari ini kita memperingati Hari Ayah Internasional. Kita mau memperingati kasih sayang seorang ayah buat kita. Menurut kalian jadi ayah itu sulit enggak sih? Berat ya tanggung jawabnya untuk keluarga, untuk anak-anaknya. Oleh sebab itu mari kita berdoa untuk papa kita, papi, atau kalian sebut daddy. Kita berdoa untuk mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus memberikan seorang ayah yang baik untuk setiap kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka, biarlah mereka boleh menjadi seorang ayah yang diberkati Tuhan, menjadi seorang imam di tengah keluarga
yang memimpin istri, anak-anak, seisi rumah mereka dengan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para ayah, biarlah mereka diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan, kami mau berdoa di masa sulit seperti ini. Kami mau berdoa untuk para ayah, mereka boleh diberkati di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, berikan kekuatan, hikmat bijaksana yang berasal dari Engkau, sehingga mereka boleh menjadi seorang ayah yang tangguh, yang diberkati Tuhan dengan berkat berkelimpahan. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah para ayah Tuhan berkati di dalam segala perkara di dalam hidup mereka. Tuhan tahu keluh kesah, pergumulan di dalam hatinya, biar Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi para ayah. Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati papa kami dengan kasih yang besar, sehingga mereka boleh menjadi papa yang diberkati Tuhan dengan berkat berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, gitu ya. Adik-adik boleh berdoa lagi nih setelah selesai doa sama-sama. Nanti kalian boleh doa sendiri. Mungkin kalian mau mendoakan papa kalian, ada hal-hal sendiri ya, boleh berdoa sendiri. Sekarang kalian boleh datengin papa, papi, daddy ya. Peluk, say I love you dad, I love you papa, terima kasih papa. Bisa ya? Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menenangkan badai di lautan. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur ya, punya Tuhan yang begitu mengasihi kita, dan kita mau nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah lagu ya adik-adik ya, sebagai respon firman Tuhan kita ya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus. Oke. Yesus selamanya.
kasih untuk firman Tuhan yang pada hari ini boleh diberitakan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh belajar terus mempercayai Tuhan di dalam kehidupan ini kepada Tuhan. Tuhan, tolong supaya kami boleh melewati setiap badai di dalam kehidupan kami, berjalan bersama Tuhan, dan tangan kuat Tuhan memegang kami terus di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami serahkan sekali lagi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, bagi mereka yang ibadah online saat ini maupun yang tidak ibadah online. Tuhan, tolong berkati mereka supaya mereka boleh tetap setia di dalam Tuhan dan tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan, berkati juga keluarganya Tuhan, papa mamanya di dalam masa-masa ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan senantiasa tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon